Halo rocker semua, kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang menceritakan tentang wabah virus COVID-19, tapi yang versi brutal, yang lebih dikenal dengan sebutan zombie, yang mulai menyebar ke seluruh kota. Di tengah kekacauan tersebut, beberapa orang mencoba bertahan hidup dengan cara bersembunyi di dalam mall sambil menunggu bantuan datang. Namun meski begitu, mereka tak bisa terus-menerus bertahan di sana, sehingga mereka mulai membuat sebuah mobil yang dimodifikasi agar mereka bisa pergi dari kepungan para zombie. Apakah mereka bisa selamat? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Kisah bermula di sebuah rumah sakit ketika salah satu perawat bernama Anna mencoba melaporkan tentang pasien dengan bekas luka gigitan yang terus memberontak hingga melukai dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan laporannya dan karena jam kerjanya juga sudah habis, Anna pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah agar ia bisa menikmati lebih banyak waktu bersantai bersama suaminya yang bernama Louis. Esok harinya saat mereka berdua masih tidur, tanpa disadari tiba-tiba muncul seorang anak kecil dengan bekas luka di wajahnya yang langsung menggigit leher Louis hingga ia mengalami luka parah. Melihat hal itu, Anna mencoba menelepon ambulan, tetapi entah mengapa Louis justru terbang dan mencoba menyerang Anna. Kejadian itu membuat Anna ketakutan, sehingga ia terpaksa kabur melalui jendela kecil tersebut. Get back! Tak hanya itu, Anna juga menyadari bahwa ternyata di luar sana keadaannya sudah bertambah parah. Dan karena ia tak tahu apa yang sedang terjadi, Anna akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari sana dengan menggunakan mobil miliknya. Ternyata kekacauan itu tak hanya terjadi di komplek perumahan milik Anna, melainkan sudah menyebar hampir ke seluruh kota. Namun sampai saat ini, tak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah perjalanan, Anna sempat dihadang oleh beberapa orang, termasuk seorang pria yang mencoba merebut mobilnya. Hingga membuat Anna masuk ke dalam jurang. Dan saat Anna terbangun dari pingsan, ia bertemu dengan seorang polisi yang bernama Ferdi. Dan karena Anna tak tahu harus pergi kemana, ia pun memutuskan untuk mengikuti Ferdi yang sedang mencari bantuan. Kemudian mereka berdua bertemu dengan beberapa orang, yaitu Mike, Andre, serta istrinya, yang mengatakan bahwa mereka tak boleh pergi ke kota karena semua orang di sana telah berubah menjadi makhluk mengerikan yang mereka sebut sebagai zombie. Melihat seluruh kota sudah kacau balau, mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah mall yang terletak di dekat mereka. Saat tiba di mall, mereka mencoba membobol pintu mallnya. Tanpa disadari, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa zombie. Tetapi untungnya mereka berhasil masuk ke dalam mall. Dengan hati-hati mereka pun berusaha memeriksa keadaan sambil mencari tahu apakah di dalam sana terdapat zombie. Dan setelah berkeliling cukup lama, tampaknya mereka tak melihat adanya ancaman dari para zombie. Sehingga mereka memutuskan untuk menjadikan mall itu sebagai benteng pertahanan. Kemudian Mike mengatakan bahwa mereka harus memeriksa sekali lagi. Namun karena Ferdi tak bersedia, Mike akhirnya meminta Ferdi untuk menjaga para wanita saja. Dan ketika Andre sedang mengecek pintunya, ia menyadari bahwa seluruh pintu mall itu terbuat dari kaca tebal yang tak bisa ditembus oleh para zombie begitu saja. Sementara ketika Mike sedang memeriksa salah satu ruangan, tiba-tiba ia diserang oleh salah satu zombie. Tetapi untungnya ia berhasil mengalahkan zombie tersebut. Di sisi lain, saat Ferdi mendengar suara teriakan Mike, dari arah belakang muncul salah satu zombie yang langsung menyerang mereka. Dan setelah Anna berhasil menembak zombie itu, mereka pun segera pergi menuju ke lantai atas, di mana di sana mereka bertemu dengan para security yang tak memperbolehkan mereka masuk. Tampaknya para security yang dipimpin oleh pria bernama John mengira bahwa Anna dan yang lain sama seperti para zombie. Namun setelah berdebat cukup lama, John akhirnya memperbolehkan mereka masuk dengan syarat bahwa Anna dan yang lain harus menyerahkan senjata mereka. Mereka menyadari bahwa kejadian itu tak hanya terjadi di kota itu saja,
melainkan telah menyebar ke beberapa negara lain yang ada di sekitar sana. Selain itu, para tentara yang ada di TV juga mengatakan bahwa cara mengalahkan para zombie adalah dengan menembak kepalanya. Dan bagi para penduduk yang masih selamat, mereka disuruh pergi menuju ke sebuah tempat bernama Fort Pastor. Karena di sana para tentara telah membangun sebuah markas pertahanan yang digunakan untuk berlindung dari serangan para zombie. Mendengar hal itu, Mike mencoba mengajak John untuk melakukan sesuatu. Setidaknya mereka harus membuat tanda SOS di atap mall, berharap ada pesawat atau helikopter tentara yang melintas dan menyelamatkan mereka. Fuck the fucker. I'm in the head. John dan anak buahnya pergi ke lantai bawah untuk memeriksa seluruh pintu. Menyadari bahwa zombie yang sebelumnya sempat menyerang Ferdy merupakan salah satu anak buahnya, dan ia pun tak punya pilihan lain selain menembaknya. Sementara itu, ketika Mike dan yang lain sedang membuat tanda SOS, di luar beberapa zombie mulai menghampiri mereka. Dan ternyata zombie-zombie itu sedang menuju ke salah satu toko senjata, di mana di sana terdapat seorang pria bernama Andy yang sedang bertahan hidup sendirian dengan cara menembaki para zombie. Tak lama kemudian mereka sempat melihat ada sebuah helikopter yang melintas, tapi helikopter itu tak berniat untuk menyelamatkan mereka dan perlahan-lahan mulai pergi menjauh. Di malam hari, John yang tak suka dengan keberadaan Mike dan kawan-kawan pun terpaksa mengurung mereka di sebuah tempat. Esok harinya saat terbangun dari tidur, entah mengapa tiba-tiba seluruh siaran TV mendadak mati total, padahal sebelumnya sempat menyaksikan beberapa berita tentang wabah virus zombie. Di sisi lain, Anna berkata kepada salah satu anak buah John yang bernama Terry bahwa toiletnya rusak, sehingga Terry pun membukakan pintunya agar Anna dan kawan-kawan bisa pergi ke toilet yang ada di tempat lain. Di toilet, Andre sempat curhat pada Ferdy bahwa ia dulunya merupakan seorang pria yang nakal. Tetapi meski begitu, ia sangat ingin melihat istrinya bisa melahirkan dengan selamat, walaupun ia harus melindungi mereka dari serangan para zombie ini. Kemudian ketika Terry sedang mengamati CCTV, ia menyadari ada sebuah truk yang menuju ke arah mereka. Sehingga Anna dan yang lain berencana untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam truk tersebut. Namun sayangnya John terus menolak karena ia tak mau mengambil risiko demi orang-orang yang tidak ia kenal. Hal itu membuat mereka mulai berdebat satu sama lain. Dan saat John lengah, Mike akhirnya berhasil merampas senjata milik John. Lalu mereka pun mengurung John dan salah satu anak buahnya yang bernama Fred di salah satu ruangan. Tak lama kemudian, Anna dan Luda mencoba mengarahkan si sopir truk untuk memarkirkan truknya di salah satu tempat, di mana di sana sudah ada Mike dan Andre yang akan membantu mengamankan mereka dari serangan para zombie. Dan pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam truk, termasuk salah satu wanita gendut yang telah tergigit oleh zombie. Ketika di dalam mall, Norma dan Steve mengatakan bahwa mereka sudah berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Tetapi mereka tak berhasil menemukan tempat yang aman hingga mereka tiba di mall tersebut. Ferdy lalu bertanya apakah mereka sudah pergi ke Fort Pastor, dan mereka berdua pun menjawab bahwa Fort Pastor bukan tempat yang aman lagi, karena mereka baru saja pergi dari tempat yang sudah dipenuhi oleh ratusan zombie. Mendengar perkataan Steve, Ferdy berniat untuk pergi menuju Fort Pastor sendirian. Namun sayangnya Mike menghentikan Ferdy dengan mengatakan bahwa ia harus bisa merelakan kepergian keluarganya, karena di mall ini ada orang-orang yang harus mereka lindungi. Lalu saat Ferdy sedang merasa sedih, ia melihat Andy yang mencoba berkomunikasi dengan menggunakan papan tulis, sehingga Ferdy pun memberikan informasi tentang Fort Pastor yang sedang diserang oleh para zombie. Sementara itu, ketika Anna sedang merawat orang-orang yang terluka, si wanita gendut itu tampaknya tak bisa bertahan lebih lama lagi dan kemudian meninggal. Tapi tiba-tiba si wanita itu kembali terbangun dan langsung menyerang Anna, hingga akhirnya Anna berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian tersebut, Anna mengatakan pada Mike dan yang lain bahwa wabah virus zombie ini dapat menyebar melalui gigitan, dan semakin parah luka yang disebabkan oleh gigitan itu, maka penyebaran virusnya pun akan semakin cepat.
Selain si wanita gendut, si pria bernama Frank juga mengatakan bahwa tangannya telah tergigit oleh zombie, yang mana hal itu membuat Mike berencana untuk membunuh Frank. Karena ia tak ingin seluruh orang yang ada di mall ini berubah menjadi zombie. Namun karena putri Frank tak ingin kehilangan ayahnya, Mike pun memutuskan untuk memberikan sedikit waktu tambahan agar Nicole bisa berpamitan dengan ayahnya. Do it, Michael. I killed Tucker. Setelah Nicole pergi, tanpa berlama-lama Ferdi langsung menembak Frank sesudah ia berubah menjadi zombie. Suatu hari ketika listrik yang ada di sana tiba-tiba padam, Mike mengajak John dan Ferdi untuk mengecek generatornya. Tetapi di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan gerakan yang mencurigakan, yang ternyata seekor anjing yang berhasil selamat dari wabah zombie. Tanpa mereka sadari, dari belakang tiba-tiba muncul beberapa zombie yang langsung menyerang Fred. Fucked up. Dan mereka berusaha melawan para zombie itu agar mereka tak masuk ke dalam mall. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menghentikan para zombie itu dengan cara membakarnya. Kemudian Norma mengecek keadaan Andre dan Luda. Ia melihat bahwa Luda ternyata sudah berubah menjadi zombie dan ia pun langsung menembak Luda. Yang mana hal itu membuat Andre juga ikut melepaskan tembakan ke arah Norma hingga mereka semua meninggal dunia. Dan ternyata bayi yang dilahirkan oleh Luda juga telah menjadi seorang zombie. Sehingga Anna tak punya pilihan lain selain menembak bayi tersebut. Dengan menggunakan peralatan yang ada di dalam mall, mereka akhirnya berhasil mengubah kedua mobil itu menjadi kendaraan perang yang penuh dengan lapisan pertahanan, serta beberapa senjata untuk melindungi dari serangan zombie. Sebelum pergi, Ferdi mencoba mengatakan pada Andi bahwa mereka akan pergi dari sana dalam waktu 5 hari lagi. Namun ternyata Andi saat ini telah kehabisan makanan sehingga Ferdi berencana untuk mengirimkan makanan pada Andi. Mendengar hal itu, beberapa orang pun mulai berdebat karena mereka tak ingin bisa melewati para zombie hanya untuk mengirimkan makanan saja. Dan ketika Ferdi melihat si anjing yang dipelihara oleh Nicole, ia pun memutuskan untuk mencoba mengirimkan makanan dengan menggunakan anjing tersebut. Nicole awalnya sempat menolak. Ia akhirnya terpaksa menuruti perkataan Ferdi karena ternyata para zombie itu tak tertarik dengan si anjing sama sekali. Dan tampaknya rencana mereka berjalan dengan lancar. Akan tetapi ketika Andi memasukkan anjing tersebut, tiba-tiba beberapa zombie juga ikut masuk ke dalam sana. Sehingga mereka pun berusaha menghubungi Andi dengan menggunakan radio angin yang juga dibawa oleh anjing itu. Di sana Andi mengatakan bahwa ia sempat tergigit oleh salah satu zombie. Namun tampaknya ia masih belum tahu tentang wabah virus zombie yang dapat menular melalui gigitan. Lalu saat mereka sedang berkomunikasi dengan Andi, tanpa disadari tiba-tiba Nicole nekat membawa truk menuju ke tempat Andi berada karena ia ingin menjemput anjingnya. Alhasil hal itu membuat para zombie mulai berkumpul di tempat Andi. Melihat hal itu, Mike dan beberapa orang lain berencana pergi menyelamatkan Nicole. Tetapi karena Steve tak mau pergi, Mike pun mempercayakan Steve untuk selalu menjaga pintunya hingga mereka kembali. Dengan berjalan melalui saluran air, mereka pun akhirnya tiba di depan toko Andi dan langsung menembaki para zombie yang menyerang mereka, hingga mereka berhasil masuk ke dalam toko tersebut. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menemukan keberadaan Andi, Ferdi pun tak punya pilihan lain selain menembak Andi yang kini telah berubah menjadi zombie. Dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Nicole beserta anjing miliknya. Kemudian John meledakkan gas LPG menggunakan sniper yang ia ambil dari toko Andi. Dan setelah gas LPG itu meledak, mereka segera kabur dari sana. Tetapi sayangnya Fred terjatuh hingga membuat kakinya terluka dan ia pun dikepung oleh para zombie tersebut. I got you, Tucker. Tak lama kemudian setelah mereka tiba di depan pintu,
Ternyata Steve sudah tidak ada di sana. Bahkan ia juga mengunci pintunya, yang mana hal itu membuat mereka semua terjebak di antara para zombie. Namun untungnya Anna berhasil membukakan pintu tepat waktu. Melihat para zombie yang mulai memasuki mall, mereka pun segera menyelamatkan diri dengan cara masuk ke dalam lift. Dan setelah tiba di basement, mereka langsung masuk ke dalam mobil masing-masing agar mereka bisa segera pergi dari mall tersebut. Di sana, Mike dan kawan-kawan berusaha melawan ratusan zombie yang mencoba menghadang mobil mereka dengan menggunakan berbagai macam senjata. Bahkan John juga menggunakan senjata andalannya, yaitu bom LPG, hingga mobil itu berhasil menerobos para zombie. Di tengah perjalanan, Ferdi sempat melihat ada salah satu zombie yang bergelantungan di mobil mereka. Dan saat ia berusaha menghindari sebuah mobil, Ferdi justru membuat mobil mereka terbalik. Hingga si klan ini tak sengaja melukai Monica dan dirinya sendiri dengan gergaji mesin itu. Bahkan Steve yang berusaha kabur diserang oleh zombie yang melompat ke arah dirinya. Ferdi dan Terry yang berhasil selamat dari kejadian itu segera masuk ke dalam mobil Mike. Dan karena para zombie mulai berdatangan, Mike langsung menancap gas menuju ke dermaga yang telah disebutkan oleh Steve sebelumnya. John menyuruh Ferdi dan yang lain untuk segera naik ke dalam kapal, sementara ia mencoba menghadang para zombie yang mulai berdatangan ke arah mereka. Tapi sayangnya justru tergigit hingga akhirnya ia terpaksa meledakkan dirinya sendiri. Kemudian saat Ferdi dan yang lain sudah naik di atas kapal, Mike menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Sementara ia tak bisa ikut bersama mereka karena sebelumnya ia telah tergigit oleh zombie. Mike kemudian meminta maaf pada Anna, yang mana hal itu membuat Anna tak bisa berbuat apa-apa lagi. Padahal selama di dalam mall Anna sudah dekat dengan Mike. Bahkan Anna juga sudah jatuh cinta padanya. Meski Anna sudah kehilangan dua orang yang paling dicintai, ia berusaha untuk tetap tegar demi memulai kehidupan baru bersama ketiga orang lainnya, yaitu Ferdi, Terry, dan Nicole. Tetapi saat mereka tiba di sebuah pulau, ternyata seluruh penduduk yang ada di sana juga sudah berubah menjadi zombie. Dan film pun selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya Rocker beserta tim yang belum ada undur diri dari hadapan Anda.